warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvanka Dwi Kasana dengan NIM 23000242231. Saya dari kelas E. Saya di sini akan mereview buku dari Bu Fitri yang berjudul Sosiologi Hukum. Yang pertama, bab 1, definisi, pengertian, dan karakteristik sosiologi hukum. A. Pengertian sosiologi hukum. Dari sudut sejarah, sosiologi hukum untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang Itali yang bernama Anzilotti pada tahun 1882. Sosiologi hukum pada hakikatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli baik di bidang filsafat hukum, ilmu maupun sosiologi, atau Yasmil Anwar dan Adang. Sosiologi hukum saat ini sedang berkembang pesat. Ilmu ini diarahkan untuk menjelaskan hukum positif, berlaku arti isi dan bentuk, berubah-ubah menurut waktu dan tempat dengan bentuk faktor kemasyarakatan. Menurut C.J.M. Schultz, salah satu tugas sosiologi hukum adalah mengungkapkan sebab atau latar belakang timbulnya ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang dicita-citakan dengan keadaan masyarakat yang ada di dalam kenyataan. Hukum sebagai norma atau kaidah bersifat otonom. Artinya bahwa hukum tersebut berdiri sendiri dan bebas dari segala pengaruh. Sedangkan law in action disebutkan sebagai studi atau kajian tentang hukum sebagai gejala atau proses sosial. Hukum sebagai gejala atau proses sosial sifatnya heteronom. Artinya, hukum tersebut memiliki pengaruh dan hubungan timbal balik dengan gejala sosial lainnya seperti ekonomi, politik, budaya, agama, sosial, dan lain-lain. Hukum sebagai gejala sosial yang bersifat empiris dapat dipelajari sebagai independent variable maupun sebagai dependent variable. Hukum yang dipelajari sebagai dependent variable merupakan resultat atau hasil dari berbagai kekuatan dalam proses sosial dan studi tersebut dikenal sebagai sosial hukum. B. Ruang lingkup, metode kajian, objek, dan fungsi sosiologi hukum. Dalam hukum dan sosiologi sebagai sebuah disiplin intelektual dan bentuk praktis profesional memiliki kesamaan ruang lingkup, namun sama sekali berbeda dalam tujuan dan metodenya. Hukum sebagai sebuah disiplin ilmu memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial. Sosial hukum mempunyai objek kajian fenomena hukum, sebagaimana telah dituliskan oleh Churzo bahwa Roscoe Pound menunjukkan studi sosiologi hukum sebagai hukum yang didasarkan pada konsep hukum sebagai alat pengendalian sosial. Sementara Lyotard memandang sosiologi hukum sebagai suatu ilmu deskriptif yang memanfaatkan teknis-teknis empiris. Kita dapat membedakan sosiologi hukum dengan ilmu normatif, yaitu terletak pada kegiatannya. Ilmu hukum normatif lebih mengarahkan kepada kajian law in box
Sementara sosiologi hukum lebih mengkaji pada law in action atau Yasmil Anwar Adam. Sosiologi hukum lebih menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif. Sementara ilmu hukum normatif lebih bersifat preskriptif. A. Berfungsi secara filosofis. Secara masyarakat selalu mempunyai reaction, yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum. Misalnya, hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan, dan ketertiban maupun kesejahteraan. Cita hukum tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan mereka tentang individual dan kemasyarakatan, dan lain sebagainya, termasuk pandangan tentang individual dan kemasyarakatan dan lainnya sebagai termasuk pandangan tentang dunia gaib. Semua ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. B. Bersifat secara sosiologis atau empiris. Dasar keberfungsian secara sosiologis atau empiris maksudnya adalah jika para warga masyarakat mematuhi hukum, di mana hukum itu diberlakukan, keberlakuan empiris dapat dilihat melalui sarana penelitian empiris tentang perilaku warga masyarakat. C. Berfungsi secara yuridis. Keberfungsian yuridis atau normatif suatu peraturan atau kaidah jika kaidah itu merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu, yang di dalam kaidah hukum saling menunjuk yang satu terhadap yang lain. Sistem kaidah hukum yang demikian itu terdiri atas suatu keseluruhan hierarki kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum khusus yang lebih rendah derivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi. C. Pengaruh dari sejarah hukum dan filsafat hukum. Filsafat hukum dan ilmu hukum adalah dua hal besar yang mempengaruhi sosiologi hukum. Akan tetapi, hukum alamalah yang merupakan basis intelektual dan sosiologi hukum seseorang tokoh yang terkemuka dari mazhab sejarah, yaitu Charles von Farguet 1779 sampai 1861 berpendapat bahwa hukum merupakan perwujudan dan kesadaran hukum masyarakat atau Volksgeist. Di abad ke-18, analisis rasional terhadap hukum tampil dengan sangat kuat. Demikian pula dengan pengikatan kepada asas-asas dalam hukum, gabungan antara keduanya melahirkan cara berpikir deduktif yang mengabaikan kenyataan sejarah dengan khususan yang ada pada bangsa. Hukum dan basis sosialnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, hukum itu tidak dibuat melainkan ditemukan. Perubahan hukum itu pada hakikatnya merupakan proses yang tidak disadari oleh organik. Yang kedua, hukum itu tumbuh dari hubungan hukum yang sederhana pada masyarakat primitif sampai menjadi hukum yang besar dan kompleks dalam perdebatan modern. Yang ketiga, hukum tidak mempunyai keberlakuan dan penerapan yang universal. Aliran sejarah memiliki kelemahan yang terletak pada konsepnya mengenai kesadaran hukum yang sangat abstrak. Pengkajian yang menolak untuk melihat hukum berdasarkan peraturan, tetapi melihatnya berdasarkan masyarakat sebagaimana dianut oleh aliran sejarah, tetapi tenggelam di bawah arus normatif positivistis yang kuat di abad ke-19.
Namun, menurut E. Sumaryono berpendapat bahwa filsafat merupakan interpretasi tentang hidup manusia, mempunyai tugas meneliti dan menemukan semua fakta konkret sampai kepada dasarnya yang mendalam. Kaidah hukum mempunyai sifat yang pasif, seperti yang telah diungkapkan. Agar kaidah hukum tidak berfungsi pasif, diperlakukan rangkasannya dari peristiwa atau Dasein tertentu sehingga kaidah hukum dapat aktif yang kemudian dapat diterapkan pada peristiwa konkret tersebut. Yang selanjutnya bab 3, tokoh-tokoh sosiologi hukum. A. Tokoh Eropa Barat. Pertama, Karl Marx atau 1818 sampai 1883. Menurut Marx, hukum dan kekuasaan politik itu merupakan sarana kapasitas yang berkuasa di bidang ekonomi untuk melengkapkan kegunaan harta kekayaan sebagai sarana produksi dan sarana eksploitasi. Menurut Marx, hukum bukan saja berlaku sebagai fungsi politik saja, melainkan sebagai fungsi ekonomi. Pokok pemikiran Marx dalam sosiologi hukum adalah sebagai berikut. A. Hukum adalah alat yang menyebabkan timbulnya konflik dan perpecahan. Hukum tidak berfungsi untuk melindungi. Hukum hanya melindungi kelompok-kelompok yang dominan. B. Hukum bukan merupakan alat integrasi, tetapi merupakan pendukung ketidaksamaan dan ketidakseimbangan yang dalam membentuk perpecahan kelas. Yang C. Hukum dan kekuasaan merupakan sarana dan kaum kapitalis yang berkuasa di bidang ekonomi untuk menyelenggarakan kekuasaan. Yang D. Hukum bukanlah modal idealis dari moral masyarakat atau ketidak-tidaknya masyarakat, bukanlah manifestasi normatif dari apa yang telah dihukumkan. Marx dapat kita sebut sebagai seorang sosiologi hukum pada saat mengemukakan pendapatnya tentang pencurian kayu pada tahun 1842 sampai 1843. Marx mengatakan bahwa hukum adalah tatanan peraturan yang memenuhi kepentingan kelas orang yang punya dalam masyarakat. B. Tokoh Amerika Serikat. Pertama, Oliver Wendell Holmes atau 1841 sampai 1935. Holmes yang dikenal dengan revolusi sosiologi dalam ilmu hukum di Amerika Serikat. Holmes menolak dengan tegas mazhab analitis maupun mazhab historis. Pikiran utama Holmes dalam sosiologi hukum ini adalah bahwa setiap hakim bertanggung jawab memformulasi hukum lewat keputusan-keputusannya. Menurut Holmes, hukum bukan saja dilihat dari definisi jurisprudensi, tetapi ramalan-ramalan yang akan diputuskan oleh pengadilan. Pendekatan yang digunakan oleh Holmes adalah pragmatis. Hakim harus benar-benar memperhatikan pembuatan keputusan hukum, dan bagi Holmes, hukum merupakan hal yang akan aktual bagi hukum. Yang kedua, Benjamin Nathan Cardozo 1870 sampai 1938. Ia seorang hakim yang bertolak dari perenungan tentang perlunya memperbarui teknik hukum yang aktual. Menurutnya, dalam setiap
praktik peradilan terdapat suatu ketidakpastian yang semakin besar yang diakibatkan oleh keputusan pengadilan. Pemikiran Cardoso adalah sebagai berikut. Yang pertama, hakim memiliki kebebasan untuk memutuskan suatu perkara, tetapi batasnya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan hukum. Yang B, berbagai kehidupan sosial seperti logika, rakyat, sejarah, dan standar mayoritas yang disepakati bersama-sama dalam kehidupan merupakan instrumen ke arah terciptanya hukum. Yang C, hukum harus tetap sejalan dengan kebutuhan sosial. Yang ketiga, Ross-Joypon 1870 sampai 1963. Pandangan Ross-Joypon adalah hukum diselenggarakan untuk memaksimalkan pemuasan kebutuhan dan kepentingan instrumen lain. Ia lebih cenderung memilih kepentingan atau bukan etika dan moral dalam kehidupan hukum. C. Positifisme hukum dan masalahnya. Hukum seringkali dikatakan sebagai memiliki karakter beraspek ganda yang dapat diekspresikan dalam berbagai macam cara. Sehingga hukum terdiri dari beberapa perspektif. Dalil-dalil harus menentukan secara subjek hukum harus berjalan. Namun, pada saat yang sama, ia membangun sebuah fenomena sosial yang hanya ada apabila petunjuk pelaksanaan benar-benar memiliki pengaruh pada cara orang berpikir atau bertingkah laku. Ia merupakan solen dan salin, harus dan ada. Pada intinya, positivisme adalah sebuah positif filosofi yang menegaskan bahwa pengetahuan ilmiah yang berasal dari observasi terhadap data dan pengalaman dan bukan spekulasi yang berusaha untuk melihat ke balik fakta yang berobservasi untuk mengetahui sebab utama, makna, ataupun esensi. Dalam versi positifisme yang paling kuat, ia sama sekali tidak membangun pengetahuan sehingga fakta dan nilai dipisahkan secara kaku. Positifisme hukum berusaha mencari pengujian hukum yang memungkinkan untuk mengidentifikasi data hukum sejauh mungkin tanpa melihat ke balik peraturan-peraturan legislatif tersebut, yakni kepada proses pembentukannya dan tanpa mempertimbangkan sikap-sikap atau nilai-nilai yudisial. Positifisme adalah sebuah fondasi filosofi modern utama dari pengetahuan hukum profesional, sebuah bentuk pengetahuan yang akan dipertimbangkan dari sudut pandang sosiologis. Bab 6. Budaya hukum dan penegakan hukum. A. Budaya hukum. Hukum pada dasarnya tidak hanya sekedar rumusan hitam di atas putih saja, sebagaimana yang dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi hendaknya hukum dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati dalam kehidupan masyarakat melalui pola tingkah laku warganya. Hal ini berarti hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non-hukum seperti nilai, sikap, dan pandangan masyarakat
biasa disebut dengan kultur atau budaya hukum. Adanya kultur atau budaya hukum inilah menyebabkan perbedaan penegak hukum di antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Berkaitan dengan hal tersebut, ada 3 persoalan mendasar tentang kultur atau budaya hukum, yaitu 1. Persoalan yang pertama adalah persoalan yang berkaitan dengan hukum sebagai suatu sistem di mana hukum itu dinilai dari 2 sisi yang berbeda, yaitu hukum dilihat sebagai suatu sistem nilai di mana keseluruhan hukum dalam rangka penegakan hukum didasarkan oleh groundhorn yang kemudian menjadi sumber nilai sekaligus pedoman bagi penegak hukum itu sendiri. Hukum dilihat sebagai bagian dari masyarakat atau realitas sosial, di mana hukum tidak dapat dipisahkan dari lingkungan masyarakat, karena dalam hal ini hukum merupakan salah satu subsistem dari subsistem sosial lainnya. Kultur hukum berupa ide, sikap, harapan, dan pendapat tentang hukum yang secara keseluruhan mempengaruhi seseorang untuk patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Yang B, penegak hukum. Menurut Soejono Soekamto, penegak hukum adalah kegiatan menyerastikan hubungan nilai-nilai yang terjebakkan dalam kaidah-kaidah. Pandangan-pandangan yang menatap dan mengejawantahkannya dalam sikap tindakan sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup, karena itu tegaknya hukum dapat ditandai oleh beberapa faktor yang saling terkait sangat erat, yaitu 1. Pertama, hukum atau aturan sendiri, sehingga perlakuan adanya keserasian antara peraturan perundang-undangan yang ada. 2. Fasilitas pelaksanaan hukum yang memadai, sebab seringkali hukum sulit ditegakkan, bahkan tak tertangani karena fasilitas hukum menegakkannya tidak memadai ataupun tidak tersedia. Yang ketiga, kesadaran dan kapasitas hukum serta perilaku masyarakat itu sendiri. Yang keempat, mental aparat penegak hukum. Dalam hal ini adalah pelaku hukum secara langsung seperti polisi, jaksa, pengacara, hakim, petugas lembaga pemasyarakatan, dan sebagiannya, karena pada dasarnya penegak hukum saat tergantung pada mentalitas para aparatur penegak hukumnya. Sekian mereview buku dari Bu Fitri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.